Ibu-ibu tahu Ki Jokowi? Tahu toh? Joko Widodo, tahu toh? Itu Joko Widodo, Jokowi masih saudara seibu sebapak bapakku. Seluruh pejabat Indonesia kalau dilantik ada Quran kalau dia Islam, lalu dia katakan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu menjabat, takwanya ke kanan, dianya ke kiri. Ibu-ibu tahu Ki Jokowi? Tahu toh? Joko Widodo, tahu toh? Itu Joko Widodo, Jokowi masih saudara seibu sebapak bapakku. Seluruh pejabat Indonesia kalau dilantik ada Quran kalau dia Islam, lalu dia katakan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu menjabat, takwanya ke kanan, dianya ke kiri. Lalu apa itu takwa? Kalau kita melihat hasil puasa kita ini, apa berhasil atau tidak, lihat karakternya. Ngaku takwa gampang, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Contoh, Bapak Ibu tahu Jokowi? Ibu-ibu tahu Ki Jokowi? Tahu toh? Joko Widodo, tahu toh? Itu Joko Widodo, Jokowi masih saudara seibu sebapak bapakku. Coba, gampang toh? Itu Jokowi, saudara, omku itu, bapakku dengan dia, saudara. Gampang, tapi yang sulit, cek sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, saudara Ki Dede Abdul Latif. Siapa? Sotak. Ngaku-ngaku. Coba, ngaku beriman, ngaku takwa, gampang, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Saya kasih lagi contoh sederhana. Saya bos, tentara, satu bunga. Apa itu kalau satu bunga? Mayor. Tapi ngaku tentara nggak gampang. Mana kartu anggotamu? Kalau kau tentara dah saat mana kartu anggotamu? Tidak mungkin kau tentara, pendek-pendek begitu masa tentara. Ayo, mana tandanya? Ternyata tidak ada KTA-nya, maka saya tentara palsu. Ngaku takwa tapi tidak memiliki karakter takwa, takwa palsu. Bahasa medianya hoax. Nah sekarang kalau begitu pertanyaan, bagaimana ciri dan karakter orang takwa? Allah jelaskan melalui ulama. Perlu kita yakini Pak, kita cerdas karena Allah yang titip ilmu sama kita. Allah jelaskan melalui ulama. Siapa? Imam Nusayri. Imam Nusayri menjelaskan karakter takwa itu meliputi minimal 4 mewakili huruf yang membentuk kata takwa. Saya ulangi, mewakili huruf yang membentuk kata takwa. Apa itu? Ta, kaf, waw, ya. Pertama ta. Apa itu ta? Singkatan dari ta, tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Apa rendah hati? Tidak sombong. Lawannya angku, egois, borro, matampo, nenek yaseng. Yang mana? Itu borro, angku, sombong. Orang yang puasa 30 Ramadan berhasil, tidak ada sombongnya. Apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Pintar kok? Tidak ada artinya. Wa ma'utirtum inal ilmi illa qalila. Boleh kepat disengai. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali kecil. Siapa mengaku dirinya ulama di sini hebat? Terjemahkan itu alif lam mim. Apa nih? Tekan cima kita. Baru alif lam mim itu mati akal maki. Ayo. Allah hadirkan pelajaran berulang-ulang kita baca Quran. Sombong terwakili oleh apa? Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa biasa orang sombong Pak? Apa biasa orang sombong Ibu? Pangkat tinggi. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Kenapa? Anggaplah kita tentara, mulai dari perwira, tak 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 tak, bintang 2, 3, 4. Apa? Pensiun, hilang. Biar kita sepupu satu kali sama Panglima TNI pensiun, wabillahi taufiq wa hidayah. Pinggir ke dulu diganti lagi. Sombong.
pangkat jabatan anggota DPR mau sombong. 5 tahun udah kok bos. Kalau terpilih lagi alhamdulillah, tidak terpilih habis. Mau sombong wali kota gubernur 10 tahun paling lama, selesai keluar dari rakyat biasa. Berulang-ulang kali Allah kasih ingatkan kita, belajar dari Fir'aun. Fir'aun abadi dalam neraka, haram masuk surga. Saya ulangi, abadi dalam neraka, haram masuk surga. Kenapa? Apa karena dia bego? Apa karena dia orang jelata? Apa karena dia tidak punya ilmu? Apa karena dia jelek? Apa karena dia tidak populer? Semua dia miliki. Cakep. Ramses II itu orang Eropa bilang itu Fir'aun. Kemudian pintar, bangsawan, raja, Allah haramkan masuk neraka surga. Kenapa? Karena sombong, dan puncak kesombongan kekurangan ajarannya, dia melantik dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, Ramses II sudah mati, tidak ada nih, tapi sifat dan karakter Fir'aun tetap ada sampai akhir zaman. Eropa ada Fir'aunnya. Siapa? Yang nembaki orang-orang Yahudi waktu itu di Jerman. Siapa? Adolf Hitler. Fir'aun Eropa. Di Asia pernah kita kenal Marcos, Fir'aun Asia. Di Indonesia nggak tahu. Bahaya, bahaya. Apalagi yang membuat orang sombong apa? Ilmu. Petantang petenteng karena banyak sekali gelarnya. Oh, jangan sombong. Profesor, doktor, tak. Banyak sekali gelarnya. Nah, saya perlu seperti kalau saya ada doktor, ada PhD. Ada yang bilang, apa itu Ustaz? Double. Bukan double. Memang saya satu doktor dalam negeri, satu PhD luar negeri, S3 saya ada 2. Alhamdulillah, bukan sombong, klarifikasi. Ya, mau sombong gara-gara ilmu, Allah marah, dia cabut kita punya ilmu. Akhirnya apa? Pikun. Ada yang bisa lawan pikun? Sampai detik ini belum ada obatnya pikun. Ada cerita warung kopi aja ini general. Ada cerita ini, wallah benar atau tidak, cerita warung kopi. Ada orang tinggi sekali, banyak sekali ilmu, dia sudah lahap, banyak sekali ilmunya, tapi begitu dia pensiun mulai hilang ilmunya. Suatu ketika dia mau keluar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi ngajar kau cium saya, sekarang kau tidak pernah cium-cium lagi. Sudah hampir 1 minggu kau keluar tidak pernah cium-cium saya. Langsung dia bilang istrinya, astagfirullah. Dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata usut punya usut, pembantunya dicium. Apa? Mau sombong, nggak bisa lagi dibedakan mana pembantu mana istri. Tapi jangan juga modus, ya modus. Mantan istrinya gendut, hitam, udah tua keriput, pura-pura pikun, pembantunya dia nyosor. Itulah pentingnya punya istri yang selalu berpenampilan cantik menarik seperti istrinya Panglima. Insyaallah. Ya. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, apa karakternya orang sombong, orang punya ilmu? Ustadz. Apa ada ustadz sombong? Banyak kenalan saya waktu belum populer, di miss call saja, di miss call langsung kena telepon. Sekarang di telepon pura-pura nggak kenal. Siapa ya? Padahal ada situ mata nasib. Siapa dia? Ya saya nih kok cowok. Cowok ada. Mana lagi karakter ustadz yang sombong, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang dianggap dirinya benar. Banyak ustadz begitu, ceritanya neraka terus. Nggak pernah kita dijanji surga. Neraka, menakutkan aja ceramahnya. Seolah-olah Islam ini sulit. Hanya karena kita tidak kunut dibilang sesat, bid'ah, masuk neraka. Ini punya neraka. Luasnya itu surga, kasih masuk juga bos, biar di pinggir-pinggir. Hanya gara-gara kita berbeda pendapat.
Saya alhamdulillah belajar ilmu komunikasi. Kenapa kita berbeda memaknai namanya suatu hadis, suatu ayat? Itu namanya persepsi. Kenapa kita berbeda persepsi? Satu bisa jadi tentang informasi tentang hal yang kita perbedakan itu tidak lengkap. Bapak kasih lihat nenek saya yang umurnya sudah 97, gambar apel begini sedikit, dan nggak ngerti apa itu. Tapi kasih lihat anak milenial, langsung bilang iPhone. Apa salah nenekku? Tidak, informasinya tidak lengkap. Maka kalau ada ulama yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, informasinya tidak lengkap. Buku yang dia baca kurang. Coba. Setahu saya takbir saja, posisi tangan aja sudah berbeda-beda pendapat ulama. Takbir, Allahu Akbar. 1. Pas antara pusat dengan tulang rusuk. 2. Allahu Akbar di atas dada. 3. Allahu Akbar di bawah pusat, bukan di bawah sekali ya. Coba. 4. Allahu Akbar lurus. Ini umumnya di Iran dan Syiah. Mana yang betul? Betul semua menurut yang dia yakini. Yang salah mana? Allahu Akbar. Dia pakai yang tengahnya yang salah itu. Kalau begini kita dakwakan enak. Saya termasuk ustadz yang tidak suka membaca masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalaupun saya ditanya, saya jelaskan semuanya. Kenapa? Kita dai. Dai itu mengajak. Kalau mau menyalahkan ini salah benar, bukan dai. Apa? Qadhi, hakim. Oh, salah kok kau. Itu hakim. Kalau kita dai mengajak, apa? Sampaikan semua orang. Biarlah mereka yang menentukan. Ustadz bagaimana? 80 tarawih bagaimana Ustadz? Yang baik 8 bagus, 20 bagus. Jadi mana yang tidak bagus? Tidak tarawih. Jelas objeknya, jelas persoalan kita. Iya, jelas. 2. Penyebab kita sombong, ilmu. Selalulah ingat kita ini para ulama, para alim, para cendekia. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Yang ketiga, penyebab kadang-kala kita sombong, harta. Berbicara tentang orang kaya, Allah kasih pelajaran. Kita pernah belajar membaca kisahnya Qarun. Qarun ini orang kaya, tapi sombong. Kekayaannya itu Qarun luar biasa. Apa kekayaannya Qarun, Ibu? Kunci-kunci gudangnya saja onta yang bawa. Kunci gudangnya itu, kunci gudang harta-hartanya onta yang bawa. Bayangkan bagaimana itu banyaknya itu kunci gudangnya, onta yang bawa. Tapi lupa dia sombong. Ditanya sama masyarakat waktu itu, ya Qarun, kau dapat harta yang banyak begini dari mana? Ini rezeki dari Allah. Apa? Bukan, ini hasil usahaku karena saya jago, nggak ada urusan dengan Tuhan. Sombong. Allah marah, ditenggelamkan, datang gempa, tenggelam Qarun dengan seluruh hartanya, masih terbenam dalam tanah, sampai sekarang masih dicari-cari. Makanya kalau kita dapat harta disebut harta karun. Sombong. Oke lah, kita tetap banyak harta, banyak kekayaan, jangan sombong. Apa? Allah titip penyakit dalam hati kita, Allah titip penyakit dalam diri kita. Akhirnya apa? Duit miliaran tapi tidak ada bisa dia makan. Banyaknya itu saya lihat di Makassar, banyak duitnya, miliaran dia punya saldo, kemudian aset-asetnya puluhan miliar, tapi apa? Dilarang makan nasi. Apa? Dilarang makan nasi? Untuk apa uang banyak kalau dilarang makan nasi? Saya ini baru-baru pulang ceramah dari Italia. Ibu tahu Italia? Tahu? Tamalate lurus belok kiri sedikit. Saya ceramah dikasih pizza, roti. Saya bilang sama panitianya, minta maaf, saya ini perut bubis, tidak mempan kalau tidak ketemu nasi. Kasihkan nasi, baru goyang perut. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lombok, dilarang makan petsin. Apa yang bisa dia makan? Ubi rebus, basang. Uang 7 miliar cuma makan di ubi rebus. Kenapa? Sombong. Allah titipkan penyakit, tak ada yang bisa kau makan. Maka hilangkan rasa sombong. Allah hadirkan puasa. Dasat yang kesombong. Baru 1 hari tidak makan loyo mako. Ada temanku, Bu, apakah namanya itu olahraga itu yang angkat besi? Binaraga. Itu badan-badannya nentong kayak besi, Pak. Kalau kasih begini kayak ada telur dia di sini.
Tapi hari keempat Ramadan dia ke kantor, azan duhur, Allahu Akbar, langsung lari. Dia bilang, bukan merah Ustaz. Apa buka baru duhur? Dia bilang, deh miripnya sama maghrib. Coba, baru duhur dia sudah setengah mati, padahal kuat badannya. Apa yang kau sombongkan? Baru sehari kau tidak makan, kau sudah lelo. Maka berhentilah sombong. Apalagi membuat orang sombong kebanyakan. Ini perempuan penyakitnya apa? Cantik, gagah, handsome. Dia bilang orang Melayu. Orang Malaysia itu dikasih campur-campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Kalau tidak tahu bahasa Melayu, dia kasih bahasa Inggris. Ya? Gagah. 17 tahun ibu cantik, sweet 17. Semua orang terpesona satu kantor kalau ibu tersenyum. 17 tahun. Tapi balik itu 17. Saya tunggu ibu Bella Safira 71. Coba 71 tahun senyum ke ibu, mari cucu, tadi kira mau digigit. Sudahlah, jangan sombong. Allah marah, Allah tidak senang. Dan ingat, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua, penyakit sombong sangat dibenci Allah. Kenapa? Sombong hanya pakaiannya Allah. Kenapa? Hanya Allah yang tak terbatas. Maka Allah punya sifat wajib dari 99 itu adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Satu. Jadi ibu periksa, saya berhasil puasa aku takwa mak. Kalau ada rasa sombong, minggir sedikit. Belumlah termasuk orang-orang yang takwa. Yang kedua, sifat takwa itu taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah? Apa itu? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini sumber kebahagiaan, ini sumber ketentraman. Selama tidak ada rasa cukup, maka menderita selama-lamanya. Contoh, ibu-ibu, saya kasih contoh. Itu saya ibu, kalau jam 4 sore jelang buka, rasanya semua mau ku makan. Semua ada di depanku, mau ku ambak semua. Pisang goreng, pisang hijau, jalang kote, es buah. Tapi begitu masuk 3 biji kurma, 1 teguk air, hilang semua itu nafsu tadi. Keinginan tak terbatas, tapi kemampuan pasti terbatas. Saya ulangi, keinginan pasti tidak terbatas, tapi hakul yakin kemampuan kita terbatas. Maka orang yang berhasil puasanya, dia akan mensyukuri apa yang Allah berikan. Orang yang berhasil dan mengaku dirinya bertakwa, dia akan mensyukuri apa yang diberikan. Maka Imam Al-Ghazali berwasiat kepada kita semua, hai, kalau kalian mau bahagia, rumusnya 2. 1, urusan dunia lihat kau ke bawah, urusan akhirat lihat kau ke atas. Kalian mau bahagia, rumusnya sederhana. Urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Apa operasionalnya, apa prakteknya? Contoh, saya punya mobil, kalau mau bersyukur, alhamdulillah ada mobilku. Tetanggaku kodong motor ji. Yang punya motor, alhamdulillah ada motorku. Tetanggaku kasihan sepeda kemana-mana menggayung. Yang punya sepeda, alhamdulillah ada saya sepedaku. Tetanggaku kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih sehat, bisa jalan ke sana kemari. Tetanggaku lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah saya masih sehat, masih hidup. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah perasaan dan buat kita puas. Tapi kalau dibalik, yang lumpuh, dia lihat orang jalan pasti menderita. Kenapa saya bisa lumpuh? Yang jalan dia bilang, kenapa saya tidak punya sepeda? Yang punya sepeda, kenapa bisa sepeda bisa punya? Tetanggaku punya motor. Yang punya motor, bagaimana saya bisa hidup tenang ini? Orang ada mobilnya. Maka dia akan puas-puasnya. Maka syukuri. Orang yang bertakwa itu punya rasa syukur. Syukuri, maka Allah akan tambah. Satu-satunya yang tidak mau ibu-ibu disyukuri, istri. Marah itu ibu kalau disyukuri. Kenapa? Karena kalau kau syukuri maka Allah tambah. Ini bapak-bapak tidak mau dia. Jangan mau kau syukuri kak. Jangan kau syukuri kak. Kalau kau syukuri kak Allah tambah. Syukur. Nah, perlu ilmu ini. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Bapak Ibu, kenapa orang tidak bisa bersyukur? Jawabannya,
Karena yang kita anggap nikmat kekayaan itu hanya mobil, hanya rumah, pangkat jabatan, deposito. Padahal kekayaan kita fi ahsani takwim, ini badan kita yang sangat sempurna. Berulang-ulang saya kasih contoh bahwa Bapak Ibu sekalian, kekayaan kita adalah bukan uang yang mahal, tapi kekayaan kita adalah kesehatan. Saya kasih contoh Ibu, saya kasih contoh. Ibu-ibu, saya kasih contoh. Mau saya kasih handphone iPhone X, mau Ibu? Mau? Saya lirik-lirik tadi HP-nya Pak Panglima. Ini Panglima orang yang ya alhamdulillah mensyukuri juga. Karena Panglima saya lihat di mana-mana, saya keliling-keliling provinsi, biasanya itu Panglima mewah-mewah HP-nya. Beliau alhamdulillah sederhana. Jadi kita ini prajurit jangan lalu kita dibuang HP dan Panglima. Tahu diri sedikit bos. Itu tuh minanya itu kalau pimpinan tak sederhana kita malu-malu patam-patam boleh Panglima atas saja. Jadi Panglima jadi teladan. Ibu, saya kasih contoh, mau di iPhone X harganya sekitar 19 juta dengan pulsa 5 juta, mau Ibu? Mau toh? Tapi begitu saya kasih Ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana? Apa? Mau di apa HP kalau tuli maki? Halo? Rusak lagi di HP Pak. Halo? Bukan HP rusak, ternyata galaca. Coba, berarti yang mahal itu bukan handphone, yang mahal itu bukan seluler, yang mahal itu adalah telinga yang sehat. Bayangkan, hebatnya lagi di telinga, alhamdulillah tempatnya bagus. Bagaimana seandainya telinga di bawah ketek? Ibu pernah bayangkan telinga di bawah ketek? Ditelepon ke ibu Panglima, iya Bu, monggo, nggak sopan. Ya, iya Bu ya, alhamdulillah ini ada kamera Bu nih. Ini kamera seperti ini puluhan juta, sampai ada yang ratusan juta. Tapi biar ibu punya kamera begini harus punya ilmu cara makainya. Ditahu harus berapa megapiksel itu kamera kita, harus ditahu bagaimana kekuatan cahaya, harus ditahu bagaimana kekuatan pergerakan angin, ditahu itu berapa jaraknya objek kamera kita dengan yang kita mau foto, di zoom out, diputar-putar. Coba, perlu ilmu, perlu uang, baru bisa ngambil gambar yang baik. Coba, tapi demi Allah bukan ini yang mahal, apa? Mata. Coba, alhamdulillah Allah kasih kita mata gratis. Ada lensanya namanya retina, ada zoom out, zoom innya namanya pupil, dia bisa membesar mengecil, dan begitu buka langsung fokus, tidak perlu diputar. Otomatis. Dan hebatnya lagi di mata Bapak Ibu sekalian, itu dia bisa ada sensornya, sensor pemisah pembeda, dia bisa bedakan mana sekretaris, mana istri. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibeda-bedakan, tertukar-tukarlah istri kita di komplek tentara, pikir kenapa lelem rasanya ini malam, ternyata tetangga punya istri. Allah kasih kita luar biasa. Sekali lagi contoh paling sederhana, berulang gigi. Bapak Ibu, gigi itu kan itu ada sekarang itu orang dikawat giginya. Saya lagi praktikum retorika di Unhas, bagaimana berpidato, kaget saya ada mahasiswiku cewek ada kawat di giginya. Kenapa tuh gigimu? Dia bilang, enggak gaul ya Ustaz. Apa itu namanya? Behel. Oh, mahal itu dek, ini 17 juta nih, satu kali umroh disimpan di giginya. Masya Allah. Tapi demi Allah, bukan behel itu yang mahal. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Pasang gigi palsu, bukan yang dicabut-cabut ya, yang ditanam. Itu berapa harganya? 22 juta lebih. 22 juta satu gigi kali 32. Prajurit pasti tidak bisa beli. Coba, alhamdulillah Allah kasih kita gigi gratis. Hebatnya lagi dibatasi tumbuhnya. Andai saja ini tumbuh gigi seperti rambut, saya kira Ibu Bella Safira tidak cantik lagi. Pasti sudah keluar gigi di sini. Panglima pun tidak mau menemuinya. Luar biasa. Banyak lagi contoh-contoh yang Allah kasih kita, tapi kadang-kadang kita tidak menemukannya.
Oleh sebab itu Allah menyindir kita dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi kau kufuri? Jangan kau pernah merasa miskin, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ta, kaf, waw. Apa itu waw? Waw. Tawadu, qanaah, waw. Apa itu? Wara. Apa itu wara? Dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Samar-samar. Apa itu samar-samar? Abu-abu. Ini banyak di pilkada. Main dua kaki, main di nomor ini, main juga nomor ini. Wah, ini banyak ini. Ini yang merusak negara kita, pemain abu-abu. Orang yang berkuasa itu dia mampu menjaga dirinya dari hal subhat. Apa sih itu subhat? Contoh emas, ibu-ibu. Contoh yang disebut subhat. Ada mengatakan emas, ada mengatakan haram, ada mengatakan halal. Itu subhat. Apalagi rokok. Ada mengatakan haram, ada mengatakan halal. Berbulan-bulan sekarang saya anti kampanye jangan merokok. Kalian benci sama pengusaha-pengusaha yang merusak negara kita, tapi beli produknya, pakai lagi rokoknya. Ada yang bilang tidak bisa jalan otakku kalau tidak merokok, Kak Ustaz. Saya bilang bohong kok. Buktinya jalan di otakmu kalau siang Ramadan kau tidak merokok, jalan otakmu. Berhenti merokok. Coba baca itu ulama-ulama Timur Tengah. Mana ada ulama Timur Tengah mengatakan makruh? Hanya ada di sebagian Jawa Timur. Mohon maaf kalau ada di Jawa Timur. Sebagian saja Jawa Timur mengatakan makruh. Kenapa? Saya pelajari ternyata yang bilang makruh karena dia juga merokok. Sebenarnya itu Pak Panglima, sebenarnya itu rokok tidak merusak. Tidak merusak. Asal dia tidak ketemu api. Kalau dia rokok saja tidak apa-apa, yang penting jangan kasih korek. Ketemu api, rusak. Nah, orang yang berhasil puasa, orang yang bertakwa, dia berhasil melindungi dirinya dari hal subhat. Kenapa? Kita berpuasa, jangankan yang subhat, yang nyata-nyata halal saja kita pelihara diri. Contoh, air putih yang ada di depan ibu-ibu tuh, halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi Ramadan jam 12 siang, halal atau haram? Haram. Jangan coba-coba. Kenapa? Belum saatnya. Kita orang berpuasa, meskipun halal, bukan saatnya, kita tolak. Istri, halal atau haram? Halal atau haram, Pak? Istri di rumah siang Ramadan, oh jangan coba-coba, kartu merah bos. Kena apa? Kena kafarat. Apa? Puasa 60 hari berturut-turut. Yang boleh awal puasa kan itu sahabat mengira 24 jam. Awal puasa ibu, sahabat itu mengira 24 jam. Lalu kumpul-kumpulan mereka lalu berdiskusi. Kecolongan Kak tadi malam. Kenapa? Dia tidak tahan Kak sama istriku. Akhirnya datang juga yang satu namanya, saya juga tidak tahan sekali Kak. Datang juga yang lain, sama Ki, saya juga. Akhirnya Allah tahu kalian tidak bakal mampu 24 jam, maka diberikan halal maghrib sampai subuh, subuh sampai maghrib tahan. Ada jamaahku datang, kalau Ramadan maghrib sampai subuh boleh Ustaz? Boleh, dia 4 kali. Boleh. Yang tidak boleh subuh sampai maghrib. Jadi malam boleh? Boleh. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya 5 tahun nih biar malam tidak juga. Yang kadang kok makanya belajar ku agama serta. Mahasiswa aku tanya, Ustaz kalau pacar siang malam nggak boleh? Bapak, saudara-saudara sekalian, ya banyak sebenarnya karena waktu yang terbatas. Yang keempat, kata takwa itu yakin. Yakin apa? Bahwa Allah yang mengatur segala hidup kita. Jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Jangan pernah bercuriga jelek kepada Allah. Kita berikhtiar cari nafkah, mau kaya, tapi tidak bisa. Jangan sangka buruk. Disitulah takdirnya Allah yang terbaik buat kita. Sering-sering dan selalu saya contohkan. Saya dulu tamat SMA mau tentara. Karena ceper tidak lulus. Temanku lulus jadi polisi. Sekarang dia di Sulbar. Terakhir saya ketemu dia sudah 2 bulan di sini. Serse di Sulbar. Pakai baret merah. Saya Allah kasih lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai. Mulai baret merah sampai baret hitam. Ceramah ke semua. Allah kasih yang terbaik. Ya, jangan pernah sangka buruk. Saya gagal jadi tentara.